lagi channel aku, Michelle NS. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku sama kerja di PNM Mekar. Jadi di video sebelumnya aku pernah buat video yang melamar kerja di PNM Mekar. Di sini aku mau bikin video yang pengalaman kerjanya, karena di video yang sebelumnya itu banyak juga yang komen tentang cara kerjanya kayak gimana, gajinya berapa, cewek atau cowok aja yang bisa, cowok bisa ngelamar ke situ atau enggaknya. Di sini bakal aku jelas. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi guys, di sini aku bakal jelasin PNM Mekar itu kepanjangannya dari apa. Jadi PNM itu kepanjangannya Permodalan Nasional Madani. Kalau Mekarnya itu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Nah, pas aku lamar kerja itu ada 2 lowongan. Yang pertama lowongan FAO atau bagian admin, sama akun officer AO, itu bagiannya di lapangan. Dia itu tugasnya nyari nasabah sama ngambil angsur. Jadi guys, kalau di PNM itu rata-rata kebanyakan cewek ya. Kalau cowok ada tapi bagian kurir atau SR. Tapi mereka itu masuknya ke MDM. MDM itu kepanjangan dari Mitra Dagang Madani. Jadi mereka kerja sama PNM. Nih guys, kalau MDM itu dia tuh bagian sembako gitu. Itu khusus minimal lulusannya SMK. Kalau lulusan D3 itu biasanya dia diulang, PNM ulang. Kalau enggak, lokernya tentang HRD atau kepala cabang. Tapi loker itu tuh jarang. Jadi paling sering itu loker di PNM itu loker di PNM itu buat bagian admin sama bagian guys. Kalau FAO atau admin itu dia itu tugasnya di kantor, kayak ngerekap data sama ke bank, nyetor ke bank. Kalau akun officer itu tugasnya dia di lapangan, nyari nasabah sama penarikan angsuran. Baru kalau udah itu dia setoran ke kantor cabang, jadi guys, aku pas ngelamar ke Mekar itu aku besoknya langsung di training di kantor cabang. Trainingnya itu selama 3 hari. Selama 3 hari itu kita belajar ngikutin senior cara kerjanya kayak gimana, kayak gitu loh, pokoknya ngikut aja. Selama training itu kita dikasih uang bensin seharinya 25.000. Jadi selama 3 hari itu aku dapat uang bensin sebesar 70. Nah, kalau udah beres trainingnya selama 3 hari itu, kita langsung mulai kerja. Jadi pertama kita kerja kayak PNM itu semacam koperasi. Kalau di Jawa Barat istilahnya kayak Bank M, atau bahasa Indonesianya Bank. Jadi guys, pas mulai kerja itu masuknya jam setengah 8 itu kita briefing, terus baca janji akun officer, nulis kegiatan kita apa aja. Nah, habis di kantor langsung kita ke kumpulan atau ke kampung atau ke desa-desa. Habis beres di kantor, kita langsung ke kampung-kampung atau ke desa. Jadi kita ke kumpulan para nasabah. Nah, di kumpulan nasabah itu terdiri dari minimal 7 orang atau 10 orang, maksimalnya 30 orang. Nah, selama di kumpulan itu kita tugasnya ngabsen para ibu-ibu, para nasabah. Jadi guys, kalau di PNM Mekar itu kebanyakan nasabahnya ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak tuh nggak mungkin ya. Jadi rata-rata ibu-ibu semua yang baru buka usaha atau mau mulai usaha, atau yang udah punya usaha semacam warung kayak gitu. Nah, setelah habis ngabsen ibu-ibu para nasabah itu, kita ngitung uang setoran mereka, karena
Jadi habis ngabsen kita ngitung uang setoran para nasabah. Jadi di PNM ini pinjamannya itu 2 juta sampai 5 juta rupiah dalam jangka waktu 50 minggu. Jadi kita nagihnya per minggu gitu. Biasanya kalau pas aku itu per minggunya 50. Nah, habis ngambil setoran, penarikan uang dari nasabah, kita langsung ke kumpulan lainnya. Jadi kalau sehari itu aku waktu itu sih megang ya, ada yang sehari 3 kumpulan, ada yang 5 kumpulan, ada yang 7 sama 8 kumpulan. Jadi kumpulan itu per kampung. Jadi ada satu kampung per RT lah, pokoknya per RT itu satu kumpulan minimal 10 orang ibu-ibu kayak gitu. Jadi kita ke kumpulan lain-lain gitu. Jadi habis ke kumpulan satu kita ke kumpulan lainnya. Kalau semuanya udah selesai, semua kumpulan udah kita tarikin uang setorannya, kita langsung ke kantor. Ke kantor itu kita setoran ke admin, terus uangnya dicek lagi ya. Jadi di kumpulan itu dicek ya uangnya, semuanya totalnya. Jadi ya udah ada kayak kertasnya gitu, data-data jumlah total uangnya berapa. Jadi kalau misalnya kita udah setoran ke admin bakal ngitung kembali uang setoran kita. Jadi kalau dia udah hitung semua angsuran AO-nya udah pas, dia langsung ke bank. Biasanya diantar sama kita sama AO. Jadi kalau misalnya admin kan biasanya admin ada 2. Kalau di aku waktu itu ada 2, ada juga di kantor yang lain itu 1. Jadi kalau misalnya ada 2, kita nganter FAO atau adminnya itu ke bank. Jadi dia tuh nggak boleh sendiri, karena berisiko banget kalau misalnya dia banknya sendiri. Jadi guys, selama aku pas di PNM itu kerjanya full ngambil angsuran itu dari Senin sampai Kamis. Hari Jumatnya cuma sosialisasi atau penagihan setoran yang buat kalian yang belum ngerti sosialisasi. Buat kalian yang belum ngerti sosialisasi apa? Sosialisasi itu adalah kita cari para nasabah kayak ke kampung-kampung gitu. Jadi kita mengajak nasabah-nasabah baru yang belum pernah ikutan kumpul. Jadi guys, kita nyari nasabahnya itu yang dia udah menikah sama yang punya usaha atau mobil atau baru. Nah guys, di sini yang pertama aku mau bahas dulu resiko kerja di PNM Mekar dulu ya. Jadi biar kalian nggak terlalu kaget pas kalian mau ngelamar atau mau kerja di PNM. Jadi risiko yang pertama itu pasti di jalan ya. Jadi kan kita kalau ke lapangan itu kan bawa motor ke lapangan, ke kampung-kampung yang biasanya kalau ke desa. Jadi kita bawa motor ke kampung-kampung atau ke desa-desa yang jalannya kurang bagus. Nah biasanya kan kalau misalnya musim hujan itu pasti kan ada aja kampung-kampung atau desa yang belum diaspal, jadi biasanya licin, itu resikonya jatuh dari motor. Terus resiko kecelakaan yaitu kayak amit-amit ya di jalan gitu, kayak tabrakan atau ketabrak. Dan resiko yang paling sering itu adalah pas penarikan atau pas kita ngambil uang angsuran itu pastikan ada aja yang macet ya, atau angsurannya yang nggak ada gitu. Ibu-ibunya ada tapi angsurannya nggak ada uangnya gitu. Nah jadi kalau misalnya udah kayak gitu udah pusing banget ya guys. Resikonya itu kita harus negasin ke ibunya kalau angsurannya ada. Jadi pernah juga kayak dimarahin sama nasabah, keluarga nasabah kayak gitu-gitu ya. Sama resikonya kita kalau misalnya nggak dapet setoran, kita dimarahin juga di kantor kayak gitu guys. Jadi guys, selama kita penarikan uang, jadi selama kita kerja kayak nagih-nagihin gitu, kalau misalnya nggak dapet uang setorannya, kita nggak bakalan. Jadi kalau misalnya kita nggak dapet uang setorannya, kita nggak langsung di cut kayak diberhentiin gitu, tapi kita kayak
peringatin sama atasan supaya lebih mendegaskan lagi ke si nasabahnya supaya dapat angsur, dan gaji kita juga nggak dipotong. Oke, poin yang terakhir yaitu enaknya kerja di PNM. Kalau di PNM itu cepet naik jabatannya, menurut aku tuh cepet, antara setahun atau 2 tahun. Gimana kinerja kita kalau misalnya kita capai target kayak dapat nasabah yang banyak, kalau gitu secapai target kita yang ditentukan oleh atasan, itu kita cepat naik jabatan. Jadi kalau di PNM itu targetnya itu kalau di aku ya waktu itu targetnya itu sehari minimal 2 nasabah, 2 orang ini. Kemudian gajinya itu di atas UMR. Jadi di kota masing-masing kalian itu di atas UMR gajinya PNM. Nah, di sini aku mau bahas dulu ya. Jadi jabatan apa aja yang ada di akun officer. Jadi akun officer itu atasnya itu abis AO itu atasnya. Jadi kalau misalnya kita udah jadi akun officer, kita bisa naik jabatan jadi SAO. SAO itu kayak atasan kita juga, tapi itu lebih atas dari AO. Dia itu tugasnya itu cuma kayak pencairan aja. Jadi misalnya ada nasabah baru, dia yang nyairin uangnya. Jadi bukan kita yang nyairin uang. Jadi kita cuma sekedar menarik pinjaman lagi, jadi ngambil. Jadi kalau kita itu tugasnya cuma ngambil lagi setorannya. Habis jadi SAO kita bisa naik jabatan jadi kepala cabang. Nah, kepala cabang itu tugasnya hampir sama kayak SAO, cuman dia lebih tinggi, gajinya juga lebih gede, kayak SAO juga lebih gede dari AO. Nah, habis dari kepala cabang kita bisa naik jabatan ke lain-lainnya, pokoknya lebih tinggi lah. Aku kurang paham juga, lupa itu jabatannya apa aja. Nah guys, segitu aja video dari aku. Jadi di sini aku mau jelasin doang sama sharing-sharing pengalaman aku. Jadi dari kalian ada gambarannya gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.